Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati, yaitu Bapak Bupati Kampar, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, yaitu Bapak Dr. Agus Haji Yusri MSc, Forkompinda, kemudian dari Kementerian Agama, Basnas, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Pagi hari ini, seperti yang kita maklumi, adalah memperingati satu peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang peristiwa ini sebenarnya adalah peristiwa yang hanya bisa difahami dengan keimanan. Tanpa keimanan kita tidak akan mungkin bisa memahami peristiwa ini, karena peristiwa ini peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang luar biasa yang tidak masuk akal, hanya bisa difahami dengan keimanan. Kemudian kalau kita baca tema yang ada di hadapan, di flyer, tema itu berbunyi dengan memperingati Isra dan Mi'raj. Kita jadikan peringatan ini sebagai momentum, yaitu waktu yang sesuai untuk meningkatkan keimanan. Berarti ada kesesuaian antara peristiwa Isra dan Mi'raj yang hanya difahami dengan keimanan, kemudian penyelesaian masalah dalam menghadapi COVID-19 ini pun juga dengan keimanan. Karena musibah COVID-19 ini tidak bisa diselesaikan dengan usaha sebab akibat dari kita saja. Ya, kita vaksin, ya, kemudian kita prokes, ya, kemudian kita meningkatkan imun dengan makanan, gaya hidup sehat, ya, kemudian kita perhebat beribadah, meningkatkan iman kita, ya. Tetapi yang menentukan pada akhirnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kesesuaian antara musibah yang kita hadapi sekarang dengan musibah yang dihadapi oleh Rasulullah dahulu, yang menjadi sebab bagi Rasulullah untuk Isra dan Mi'raj. Jadi sama-sama musibah. Kita tahu peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa menghibur Rasul karena mendapat musibah. Pada hari ini pun juga kita mendapat musibah. Maka kita ingin memahami bagaimana menghadapi musibah bagaimana menghadapi musibah dalam suasana seperti mana dahulu Rasulullah menghadapinya, dan kita pula menghadapinya sekarang, yaitu dengan ruh atau semangat dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi kalau tidak lagi berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj sekarang, tetapi ruhnya yang mau kita ambil untuk kita pakaikan dalam menghadapi musibah. Sebagaimana kita tahu, peristiwa Isra dan Mi'raj tak bisa kita pahami dengan akal. Jarak 1.500 km antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa bisa ditempuh dalam sekelip mata, kata orang Melayu. Tutup mata, buka lagi. Diangkat dua kaki oleh burak, kaki depannya, diletakkan kembali kaki itu
Karena kan hewan seperti kuda atau keledai, karena burung itu tidaklah lebih besar dari kuda dan tidaklah lebih kecil dari keledai. Kalau dia melangkah, kakinya yang depan dilangkahkan, kemudian yang di belakang diangkat, kemudian diletakkan lagi, satu langkah saja. Rasulullah yang dibawa oleh buruk sampai ke Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram, kira-kira bisa dipahami oleh akal atau tidak? Take off pesawat, landing lagi dalam waktu yang singkat sampai Surabaya dari Pekanbaru, mungkin 1.500 km. Sini Jakarta saja 1.100 km. Nah, lebih jauh lagi. Masuk akal? Tak masuk. Karena memang peristiwa Isra dan Mi'raj tidak akan mungkin dipahami dengan akal. Tapi berlaku, terjadi, disebut dalam Al-Quran supaya kita tidak meragukannya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Satu lagi, ini supaya disingkatkan saja. Kita tak mau berlama-lama dalam suasana musibah ya. Tapi yang penting dapat mutiara, dapat saripati, ini yang mau kita bawa. Sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah jadi imam salat. Jemaahnya siapa? Para nabi dan rasul. Rasul-rasul terdahulu, karena Nabi Muhammad Rasul yang terakhir. Rasul-rasul yang terdahulu, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sudah meninggal dunia. Ada yang di langit diturunkan Nabi Isa alaihi salam. Tapi kebanyakan para rasul terdahulu telah meninggal dunia. Nabi Muhammad menjadi imam. Makmumnya, apakah yang telah meninggal dunia? Tidak. Allah hidupkan kembali. Bertemulah, berkumpullah yang masih hidup Rasulullah dengan yang sudah meninggal dunia dalam satu salat jemaah. Kira-kira masuk akal atau tidak? Bupati Kampar kita yang sebelum ini meninggal dunia, Bapak Haji Aziz Zainal, Allah yarhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mungkin tidak tiba-tiba pada waktu sholat zuhur berjamaah nanti ada beliau di sini. Mungkin bisa dipahami. Kalau ada yang melihat mungkin lari ya kan. Tapi itu yang berlaku pada malam Isra dan Mi'raj. Rasulullah masih hidup, berkumpul dengan para nabi yang kebanyakannya telah meninggal dunia. Mengapa bisa berlaku? Itu peristiwa yang luar biasa. Bagaimana bisa memahami peristiwa yang luar biasa? Bisa dengan akal? Tidak. Dengan apa? Ini dia mutiara yang berharga yang mau kita dapatkan. Itu sebabnya peristiwa Isra dan Mi'raj dalam Al-Quran dimulai dengan kata Subhana. Subhana itu maknanya tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Kapan kita bertasbih? Ketika kita menjalani atau melihat atau menyaksikan peristiwa yang luar biasa. Subhanallah. Tadi yang menerima bantuan itu adalah hamba Allah, disability, tak punya kemampuan, tak bisa melihat, tapi berusaha menjual air Pak. Anaknya sarjana. Buktinya di hadapan mata kita. Tak punya kemampuan dari sisi fisik,
tetapi keluarganya berhasil. Apa kita sebut? Subhanallah. Apa kita sebut? Ini kita mengaji pagi ini mengaji subhanallah saja. Kalau dalam Al-Quran ada peristiwa yang luar biasa. Siapa yang diterkam oleh ikan? Nabi Yunus. Apa yang disebut oleh Nabi Yunus dalam perut ikan? Tasbih. Subhanallah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Disebutkan dalam Al-Quran. Diterkam oleh ikan. Kemudian Nabi Yunus bertasbih. Karena tasbihnya itu berlaku peristiwa yang luar biasa. Tak masuk akal. Nabi Yunus kembali ke darat. Dimuntahkan oleh ikan itu sehingga kembali ke darat. Kira-kira masuk akal tak orang yang diterkam oleh ikan bisa kembali ke darat? Mau coba? Cobalah. Lemparkan diri ke laut itu diterkam oleh ikan. Kembali ke darat? Allah menyebut dalam Al-Quran, kalau tidaklah Nabi Yunus itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertasbih. Jelas ayatnya itu. Falaula annahu kana minal musabbihin, musabbih bertasbih, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dia Nabi Yunus itu akan tetap dalam perut ikan sampai hari berbangkit. Allahu Akbar. Ya, silakan Pak Yusuf. Beliau sudah izin tadi ada hal. Fadhal, silakan. Jangan ikut beliau pula, tetap sini. Ini kaji baru mulai. Ini mau kita pakai kan, ini kaji tasbih ini. Apa sebab? Sebab ini kalau kita kaitkan dengan sholat ini, peristiwa Islam ini peristiwa Rasulullah menerima syariat sholat langsung dari Allah. Puncak sholat itu apa? Baca salat. Segala sesuatu itu ada puncaknya. Likulli syai'in sanam. Setiap sesuatu itu ada puncaknya. Gunung ada puncaknya. Al-Quran itu pun ada puncaknya juga. Sanamul Quran suratul Baqarah. Surah Al-Baqarah itu adalah puncak Al-Quran. Apa sebab? Lianna fiha ayatun sayyidatu ayatul Quran. Ayatul kursi, karena ada ayat kursi di dalamnya. Maka surah Al-Baqarah jadi puncak. Puncak sholat apa? Puncak sholat itu rukuk dan sujud. Karena Allah ketika memerintahkan sholat kepada Maryam, Allah tidak menyebut sholatlah kamu wahai Maryam, enggak. Tapi Allah memerintahkan wahai Maryam, sujudlah kamu dan rukuklah kamu. Dua amalan dalam sholat. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Rukuk dan sujudlah kamu. Di rukuk kita baca apa? Tasbih. Di puncak salat itu kita baca tasbih. Di sujud kita baca apa? Tasbih. Maka tasbih ini zikir yang hebat, luar biasa. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dua kata ringan di lidah, ringan. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah al-azim. Ringan sekali, selesai. Tapi bagaimana dalam timbangan nanti di hari akhirat? Rasulullah bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ringan di lisan, di lidah. Tapi sakilatani fil mizan. Tapi berat dalam timbangan kebaikan. Habibatani ilar rahman. Dan sangat disukai oleh Allah. Dua kata itu adalah tasbih. Berarti pengajian tasbih ini penting ini. Tasbih inilah bekal untuk menghadapi COVID-19 ini. Ini sekarang COVID-19. Tak tahu selepas ini COVID-22. Mana kita tahu? COVID-23.
COVID-24, mana kita tahu? Dan ada yang mungkin kita tak sangka-sangka akan berlaku. Kuala Lumpur, saya lama tinggal di Kuala Lumpur, 18 tahun. Kita lihat drainase Kuala Lumpur itu, kita lihat selokannya kan. Kuala Lumpur itu besar sekali, besar. Tak akan mungkin banjir lah rasanya. Apa yang berlaku 2 hari yang lalu? Banjir. Orang sedang berada di kantor, kendaraan-kendaraan diparkir di bawah, biasanya di underground, di bawah, bagian bawah. Tenggelam. Macam mana bisa berlaku? Luar biasa, tak masuk akal. Tak ada yang luar biasa kalau yang memberlakukannya. Hadis inilah kita memahami tasbih. Subhanallah. Nabi Yunus dengan tasbihnya kembali ke darat. Nabi Muhammad dengan tasbih, meskipun jarak tempuh jauh, sampai dalam waktu yang ringkas pendek. Bukan hanya ke Baitul Maqdis, malam itu juga naik ke langit pertama ke-7 sampai Sidratul Muntaha, sampai bertemu dengan Allah. Malam itu juga pulang kembali sebelum fajar sudah sampai di Mekah. Apa zikir itu? Tak ada yang nyambung, tak masuk kaji nampaknya. Apa zikir itu? Begitu jauh perjalanan Rasulullah, tapi dalam waktu yang singkat sampai kembali ke kota Mekah. Masih diam juga, tak ada yang menyambutnya. Sebut kita sekarang apabila membawa mobil kendaraan, kita menyangka kita yang bawa atau kendaraan kita yang canggih itu yang membawa. Sebenarnya tidak. Sebenarnya Allah yang memperkenankan kita bisa membawa. Maka doa kita kalau naik kendaraan sebelum memulai perjalanan itu, apa doa kita? Tasbih. Tasbih. Untuk mengajar kita, sebenarnya yang membuat kendaraan itu bergerak bukan kita. Kita menyangka dengan menggerakkan kunci itu ke kanan, start, kendaraan kita hidup. Kemudian kita mulai perjalanan, kita yang menentukan. Nah, subhanah. Apa sambungannya? Zikir, doa sebelum memulai perjalanan di atas kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah, tasbih. Berlaku kejadian yang luar biasa, yaitu kendaraan kita bergerak dan kita sampai ke tujuan. Kalau Allah takdirkan kendaraan kita itu tergelincir, terbalik, berguling-guling, bisa berlaku? Mengapa tidak? Tetapi karena Allah yang Maha Suci itu memberikan kemudahan dan keselamatan kepada kita sampai ke tujuan. Hanya saja kita lupa bertasbih mensucikan Allah. Maka momentum Isra dan Mi'raj tasbih. Maka amalan para sufi, ahli tarekat, orang-orang yang suka mensucikan diri, kebanyakan mereka itu amalannya apa? Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan. Amalan mereka apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak cukup dengan tangan ini untuk menghitung. Nah, dipilih alat khusus untuk menghitung dan disebut namanya
tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Maha suci Allah. Tasbih inilah yang ingin kita jadikan sebagai bekal dalam memahami hidup. Karena hidup yang kita jalani ini tidak bisa kita pahami dengan hukum sebab akibat atau hukum kebiasaan saja. Ada yang berlaku dalam hidup kita ini yang luar biasa, yang tidak bisa dipahami dengan akal pikiran. Maka ketika itu untuk memahaminya hanyalah dengan tasbih, melalui kemaha sucian Allah. Maka Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau menyebutkan makna tasbih itu maha suci Allah itu maknanya menjauhkan Allah dari sifat lemah, dari sifat kurang, dari sifat yang tidak layak. Sekarang ini sudah berapa lama kita menjalani COVID-19? 2 tahun lebih. Siapa yang bisa jamin bahwasanya dalam waktu dekat ini kita akan bebas dari musibah COVID ini? Berita-berita sudah kita dengar, sudah boleh kita pergi umroh tanpa vaksin, tanpa PCR, tanpa antigen, tanpa karantina, tanpa isolasi. Sepertinya akan menurun dan akan menghilang COVID ini. Tapi siapa yang jamin akan hilang? Apa sebab kita tidak mampu menjamin? Karena kita tidak punya sifat kesempurnaan. Karena kita bukan yang menentukan. Yang menentukan itu adalah yang memiliki sifat kesempurnaan, yang tidak memiliki sifat kekurangan, yang tidak memiliki sifat keterbatasan. Siapa dia? Allah yang maha suci. Itu sebabnya lamakanlah rukuk, lamakanlah sujud. Sunnah di dalam salat, lamakan rukuk, lamakan sujud. Mengapa kita lamakan rukuk, lamakan sujud? Supaya kita bertasbih banyak kali. 3 kali itu cukup lah tuh Ustaz. Nah, cukup itu hingga sampai memuaskan hati, meneguhkan hati, sehingga keimanan kita itu menjadi kokoh, keyakinan kita itu menjadi teguh. Karena itulah bekal untuk menghadapi persoalan yang semakin hari ke penghujung usia bumi ini semakin berat. Berapa waktu yang lalu kita menafsirkan ayat tentang Ya'juj dan Ma'juj di juz yang ke-17. Di Pekanbaru kita memulai pengajian tafsir 14 tahun yang lalu dan sampai juz yang ke-17. Di juz yang ke-17 itu dalam Al-Quran bahwasanya di akhir zaman akan muncul 2 bangsa yang sekarang ini terkurung antara 2 gunung yang tak dapat digesan sampai hari ini oleh secanggih apapun satelit di angkasa sana. Tak dapat ya mengetahui keberadaan 2 bangsa yang terkurung sejak zaman Zulkarnain, Ya'juj dan Ma'juj, yang akan keluar di akhir zaman, yang akan berhadapan dengan orang-orang beriman, dengan kita, akan bermusuhan dengan kita, yang jumlahnya berapa jumlahnya berbanding dengan orang-orang beriman? Dalam hadis Rasulullah, jumlah mereka 999. Ya'juj dan Ma'juj yang kafir itu, yang memusuhi orang-orang beriman itu, jumlahnya 999 berbanding orang beriman 1.
Kira-kira penutup pengajian. Takkan lama pengajian ini. Ini langsung ke akhir zaman ini. Peristiwa Isra Mi'raj yang dahulu, COVID-19 yang sekarang, Ya'juj dan Ma'juj yang akan datang. Ini pasti akan kita jalani ini, karena ini pemberitaannya dari Quran dan hadis Nabi. Pertanyaan? Dari Bapak, ketenteraan. Kita satu Pak tentara. Musuh kita 999 dan kekuatan mereka hebat kuat dari sisi fisik. Kira-kira menang satu atau 999? Ikut hukum akal. Kita satu, ada musuh di tengah jalan sana yang kita hadapi 999. Kita hadapi atau kita lari? Acukulah kuyo. Langkah 1000 lari. Tapi di akhir zaman, seperti mana janji dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah, yang akan menang satu yang beriman itu atau 999 Ya'juj dan Ma'juj itu? Satu. Mau bantah? Bantah Quran, hadis Nabi itu. Pertanyaannya, penutup pengajian. Selesai. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan yang satu itu bisa mengalahkan yang 999 ya? Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai sudah pengajian kita pada pagi ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.